Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum nastati an nusalliyal jum'ah jama'atan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Asyukru, kesyukuran yang diawali dari keyakinan di dalam hati, kemudian an-nitqu bil lisan, diucapkan dengan lisan kita dan juga diamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh al-baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ausini wa iyyakum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga berwasiat kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kemudian ketika kita akan menghitungnya, la in ta'uddu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, seandainya kita itu akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu dari kenikmatan yang terbesar pada diri kita adalah kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu khairan ayyasrah sadrahu lil Islam.
Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebajikan, maka akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akidatan, dalam bentuk ibadah, dan dalam bentuk muamalah. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenikmatan dari iman dan Islam ini menjadi sebuah satu standar kualitas seseorang. Dan kemudian kabar baiknya adalah ketika dada kita terbuka untuk menerima Islam, ternyata Islam itu adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang kamil wal mutasyamil. Maknanya apa? Kama qala Allah azza wa jalla, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah disempurnakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, wa raditu Islam Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan tadi agama, kemudian juga sudah menyempurnakan Islam. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wa indakumul ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat kecuali seluruh bagian-bagian dari Islam, bagian-bagian dari ilmu itu sudah disampaikan. Hatta ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa bi ilmik. Ya, sampai kepada burung yang terbang di udara itu sudah disampaikan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nikmat Islam yang kemudian dengan kesempurnaannya itu Islam mengatur seluruh sendi kehidupan. Dari seseorang itu akan tidur sampai kepada tidur lagi, bahkan ketika dia tidur itu sudah diatur di dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, inilah makna kemudian bagaimana kita betul-betul istislamu lillahi bitauhid. Maknanya apa? Betul-betul menyerahkan diri, ya, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan dalam hal muamalah. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian apa? Tugas kita adalah menjadikan bagaimana Islam yang sempurna ini, yang tentu saja memiliki karakter dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, bagaimana sebenarnya indikator-indikator bagi rahmat untuk seluruh alam? Kita awali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaku bihima, kitaballah wa sunnatur rasulih. Telah aku tinggalkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua perkara, dua sumber, dua pedoman, dua word of life,
Ya bagi kita yang kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, lantadillu abadan, tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran, wahuma kitaballah wa sunnatin nabawiyah, yaitu Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita ingin mengamalkan secara total Islam, maka karakternya adalah Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam yang memiliki pedoman, yaitu Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah ala manhajis sahabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan kepada kita hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah, sehingga kita mampu untuk melaksanakan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita memahami bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus memahami, tahu bagaimana karakter dari Islam itu sendiri, ya, sebagai din, sebagai way of life, sebagai worldview. Maka Islam memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia, bagi hewan, binatang, dan juga semesta. Kita awali dengan bagaimana rahmat Islam kepada pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubbunal ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kita sebagai umat Islam mencela sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka nanti akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya ilmu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap amalan mereka itu baik, kemudian kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Maka merujuk kepada surat Al-An'am ayat ke-108 ini, maka kita sebagai seorang muslim itu haram, itu tidak boleh untuk mencela agama, kepercayaan, dan juga Tuhan-Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara kita di luar Islam. Karena jelas sekali dalam surat Al-Kafirun yang kita sama-sama sudah dengar, sudah hafal bahkan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Maka toleransi, tasamuh, saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lainnya, itu adalah karakter dari rahmat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks ukhuwah watoniyah, dalam konteks bagaimana hubungan kita dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jauh 14 abad yang lalu telah ada yang disebut dengan Sahifa al-Madinah atau Piagam Madinah.
Pada poin yang ke-25, Nabi SAW mencatat bahwasannya wa anna yahuda bani Auf ummatan ma'al mu'minin lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusahum illa man zalama wa ismun fanahu la yutihu illa nafsahu wa ahla baitih. Di pasal yang ke-25 dari Piagam Madinah dikatakan kaum Yahudi dari Bani Auf adalah ummatan wahidah, satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Dan mereka diberikan kebebasan juga sekutu-sekutunya untuk saling melaksanakan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Maka merujuk kepada Piagam Madinah di poin yang ke-25 ini menjadi pedoman bagi umat Islam ya dalam berbangsa dan bernegara tanpa memisahkan atau tanpa membedakan agama, ras, kemudian juga kepercayaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam konteks ukhuwah watoniyah. Bagaimana kita sebagai anak bangsa betul-betul selalu bersama-sama bergotong royong untuk memajukan bangsa dan negara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dua karakter dari Islam dalam konteks kenegaraan ini menjadi sebuah pedoman utama bagi umat Islam. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, di Indonesia ini sangat bagaimana tasamuhnya Islam memberikan kebebasan, memberikan juga kewenangan, memberikan juga bagaimana penghormatan kepada agama dan kepercayaan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, satu lagi yang membuktikan bagaimana Islam itu adalah rahmat. Islam itu selalu membawa kebajikan, membawa kebaikan untuk manusia dan juga semesta. Ya, sebuah riwayat dari Nabi SAW an Abdullah ibni Abbasin qala Rasulullah SAW man qata'a sidratu sauballah ra'sahu finnar. Siapa saja yang menebang pohon bidara, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Konteks dari riwayat ini, dari hadis ini tentang bagaimana Islam itu menjaga lingkungan. Bahkan kita ingat salah satu dari cabang iman yang paling rendah, al-iman itu adalah sab'a wa sab'ina su'bah wa asfaluha, yang paling rendah dari iman itu adalah imatatul adza anit tariq, ya, menyingkirkan, membuang ke tempatnya ya sampah yang ada di jalanan. Sehingga jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita berjalan kemudian menemukan ya sebungkus permen di jalan, kita ambil kemudian letakkan di tempat sampah, itu adalah salah satu dari cabang keimanan. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-mala'in, takutlah, jauhilah tiga hal yang membawa laknat. Yang pertama adalah al-barozu fil mawarid, yang membuang sampah, membuang kotoran di tempat atau di sumber air. Kemudian juga di pinggir jalan, wa qari'atut thariq wa dhilli, dan juga di bawah-bawah pohon yang rindang. Riwayat ini, riwayat dari Ahmad dan Ibnu Majah ini menunjukkan bagaimana Islam yang selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Membuang sampah yang kecil sebungkus permen saja itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka inilah hadirin yang berbahagia, bagaimana begitu banyak yang lainnya karakter Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu membawa kedamaian, membawa sebuah keniscayaan untuk hadirnya sebuah bangsa dan negara, umat wahidah yang menganggap atau yang menginginkan falah fid dunya wal akhirah.
Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu pertama belajar tentang Islam sehingga memahami Islam dengan benar, kemudian yang kedua adalah mengamalkannya, dan yang ketiga yang terakhir adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, dakwahkan, sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Islam itu selalu menjadi rahmat untuk semesta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, iman, Islam dan ihsan kita. Di akhir khutbah Jumat ini mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah, pertolongan, keberkahan kepada kita, ke bangsa, ke seluruh bangsa dan negara, khususnya bangsa dan negara Republik Indonesia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina